Masih. Pertama, pengungkapan ini memang kami bekerja itu sudah sekitar dari bulan Februari ketika banyak polda-polda di wilayah itu melakukan penyidikan jaringan FP ini dengan modus yang sama, di mana modus FP ini memang sangat rapih. Dia punya pengendali barang, dia punya pengendali keuangan, dan satu lagi ternyata dia punya pengendali money laundering. Karena ada di dalam hukum ada dugaan keras disertai dengan alat bukti yang cukup, sehingga tidak semudah itu. Penyidik bisa mengungkap itu berawal dari pengungkapan yang terjadi di Polda Lampung, kemudian di Polda Kalimantan Selatan, kemudian Bareskrim juga mengungkap, kemudian dari beberapa kasus yang diungkap tadi, kami mencoba untuk menganalisa. Dari analisa yang kami lakukan, ternyata ada persamaan modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka di beberapa tempat. Seperti yang ada di Lampung, kemudian di Kalsel, kemudian di Jawa Timur, termasuk yang ada di Jakarta. Modus operandi yang dilakukan oleh jaringan ini adalah dengan menggunakan aplikasi BBM Messenger. Nah, dari analisa yang kami lakukan menggunakan aplikasi BBM Messenger ini, kemudian dapat kami simpulkan bahwa ini dikendalikan oleh satu orang. Freddy Pratama, gembong narkoba terbesar di Indonesia, wajahnya ditampilkan di Mabes Polri saat konferensi pers oleh Bareskrim Polri di lapangan Bayangkara, Mabes Polri pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Nampak pada foto Freddy Pratama yang ditampilkan itu, tertulis bahwa status Freddy Pratama adalah DPO, Daftar Pencarian Orang. Freddy Pratama memiliki sejumlah nama samaran di perangkat komunikasinya. Dia merupakan salah satu sindikat narkoba jaringan internasional yang saat ini berada di Thailand. Pertama-tama saya sampaikan selamat dulu untuk teman-teman Bareskrim dan Polda Lampung, mungkin polda-polda lain atau Polres lain yang terkait dengan hal ini. Bagaimanapun juga hasil dari ini memberikan kontribusi bagi sehatnya generasi muda, sehatnya anak bangsa. Kalau misalnya berbicara tentang jaringan internasional, di Indonesia ini hampir seluruh peredaran gelap narkotika itu berhubungan dengan jaringan-jaringan internasional. Kemudian mereka berkomunikasi dengan jaringan nasional, baik lewat laut maupun lewat darat melalui jalan-jalan tikus, atau laut kemudian lewat pelabuhan-pelabuhan nelayan kecil atau pelabuhan tikus itu, Mas. Ya, Freddy tentu cukup lihai dalam bermain. Ini menyebabkan teman-teman di kepolisian, khususnya Bareskrim, yang pernah mengungkap tahun 2014 baru terungkap sekarang ini tahun 2023. Artinya memang untuk menetapkan seseorang menjadi DPO, kemudian red notice katakanlah melalui Interpol, itu perlu ada dugaan yang keras disertai dengan alat bukti yang cukup. Barangkali ini kelihaian dari Freddy Pratama yang bermain barangkali dengan face out juga, merubah muka dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara apapun mereka menghilangkan jejak, melingkar muka. Tapi kepolisian kita cukup canggih. Nggak usah khawatir, mudah-mudahan cepat bisa ketangkap. Relasi dari Freddy Pratama pada akhirnya diberitakan ada dua sosok, yakni perwira Polri dan selebgram sindikat narkoba internasional. Ajun Komisaris Polisi, Andri Gustami perwira Polri yang menjadi ex-kepala Satuan Reserse Narkoba, Kepolisian Daerah Polda Lampung, dikabarkan berperan penting pada kejadian itu. Selebgram cantik, Adelia Putri Salma, selaku masyarakat Kota Palembang, merupakan bini dari narapidana narkoba yang dikurung dalam penjara 20 tahun, yakni bernama David atau Hadafi. Sebelumnya, Adelia Putri Salma dan Andri Gustami berkolaborasi dengan David di Lapas Nusa Kambangan dan Freddy Pratama di Thailand sehingga sukses mengerjakan bisnis narkoba.
Oke. Saya sering menyampaikan di berbagai media. Saya sarankan kepada teman-teman yang ada di lapas, janganlah mempermudah jaringan komunikasi. Karena jaringan komunikasi itu di samping untuk mengendalikan barang haram, juga digunakan untuk phone banking. Ini celakanya HP masih bisa, kemudian internet masih bisa. Harusnya untuk yang klasifikasi khusus, hal-hal seperti itu harus dibatasi dengan cara yang sangat ketat. Karena apa? Begitu lengah, anak bangsa ini akan menjadi korban. Tolong jaringan TPPU, baik itu yang pasif maupun yang pasif maupun yang aktif, baik yang menerima maupun yang memberi, mengirim, itu kalau bisa diblokir semua itu. Nanti satu persatu akan muncul. Ini kenapa? Diperiksa. Ini kenapa? Diperiksa. Itu Mas kira-kira. Barangkali SOP, standar operating prosedur, tidak dilaksanakan, kemudian mekanisme pengawasan internal di atas dia juga tidak begitu ketat bagaimana anggotanya melaksanakan tugas, menyita, kemudian berkenalan dengan tersangka, itu barangkali juga kurang begitu pengawasan melekatnya mungkin masih kurang. Kalau toh itu terjadi kepada anggota yang berhubungan dengan narkotik, pasti tidak ada ampun itu. Akan lebih berat dia hukumannya daripada orang-orang biasa. Karena dia adalah pelindung, penegak hukum. Jadi kalau Sapul itu tidak bersih, bagaimana bisa membersihkan halaman? Itu kira-kira. Polisi yang baik mungkin lebih banyak daripada polisi yang nakal. Amin. Tapi kalau yang nakal memang harus ditindak tegas. Kayaknya Kapolri juga nggak ada ampun itu. Mungkin kan, karena mereka mungkin pernah bergaul dengan para tersangka, kemudian menjaga hubungan baik dengan mereka, dan kemudian kebablasan, sehingga melanggar etik profesi sebagai seorang penegak hukum. Kalau kita Sumatera itu dilewati oleh jalur pantai barat Sumatera dari arah Malaysia. Kemudian Jawa dilewati oleh pantai selatan Laut Jawa yang bisa mengarah ke Australia dan sebagainya. Mereka sepanjang jalan itu akan mampir memberikan sinyal-sinyal kepada kurir mereka di dalam perjalanan. Mereka kalau misalnya tidak mengejar di jalan, mereka akan rugi pada ongkos pengiriman. Kira-kira itu pendapat saya. Tapi apakah jalur darat ini memang yang paling rawan, Pak, atau jalur laut? Bagaimana dengan udara? Ya, dua-duanya rawan. Kalau udara sekarang sudah mulai tidak bisa, karena memang pengawasan udara agak ketat. Karena kalau di udara itu kan tidak ada jalan tikus, kecuali ada barang masuk yang tidak melewati X-ray. Ya, kecuali ada itu. Tapi kalau di darat, kemudian laut itu banyak jalan tikus.